Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leki Jaya Putra Pratama dari Prodi PGSD semester 3 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan nomor induk mahasiswa 2186 206089. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi yang berjudul Masyarakat dan Komunitas. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kita masuk yang kedua yaitu proses terbentuknya masyarakat. Untuk terbentuknya masyarakat, ada 3 unsur yang harus terpenuhi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sekumpulan orang. Yang kedua, bermukim atau berdiam di suatu wilayah yang relatif lama. Yang ketiga, akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan. Oke, berikutnya yaitu ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat yang pertama yaitu masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok, yaitu manusia itu hidup secara bersamaan dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk sebuah masyarakat. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Maksudnya, jika tidak ada masyarakat, maka tidak ada budaya. Begitupun sebaliknya, masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian. Yang ketiga, mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi di dalam budaya masyarakat, juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan kerjasama di antaranya ahli dan ini akan melahirkan interaksi. Yang kelima, terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara, dan lain-lain. Yang keenam, adanya stratifikasi sosial, yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya di dalam masyarakat. Baiklah, kita masuk unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, kesatuan-kesatuan sosial yang terdiri dari 1. Orang banyak atau crowd. Yang kedua, golongan sosial, yaitu kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum, baik itu ciri yang objektif maupun tidak objektif. Yang ketiga, perkumpulan atau asosiasi adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk tujuan-tujuan khusus. Yang keempat, kelompok sosial, yaitu himpunan atau kesatuan manusia yang bersama terdapat hubungan timbal balik, saling mempengaruhi sehingga timbul suatu kesadaran untuk saling menolong di antara mereka. Yang kelima, pranata sosial, yaitu wujud dari berbagai respon yang diformulasikan dan disistematiskan dari segala kebutuhan hidup. Kita masuk yang kelima yaitu tipe-tipe masyarakat. Ada 2 jenis tipe-tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang mau menerima perubahan, baik perubahan budaya maupun perubahan teknologi dan segala macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua yaitu masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup sulit menerima perubahan. Mereka bersifat bahwa perubahan akan menyebabkan hilang keaslian budayanya. Baiklah, kita masuk materi yang kedua yaitu komunitas. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan.
umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Adapun jenis-jenis komunitas. Yang pertama, komunitas berdasarkan minat. Komunitas berdasarkan minat ialah jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan para anggotanya. Biasanya, komunitas yang terbentuk berdasarkan minat, jumlah anggotanya akan besar karena komunitas tersebut dapat mendukung minat atau hobi mereka. Contohnya, perkumpulan pecinta binatang. Yang kedua, komunitas berdasarkan lokasi. Komunitas berdasarkan lokasi ialah jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Contohnya, komunitas desa, kota, ataupun berdasarkan daerah tertentu. Yang ketiga yaitu komunitas berdasarkan komuni. Komunitas berdasarkan komuni ialah suatu komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, komunitas ini terbentuk atas dasar kepentingan di dalam organisasi sosial dalam masyarakat. Contohnya, komunitas praktis. Lanjut, manfaat komunitas. Manfaat komunitas yang pertama yaitu sarana informasi. Penyebaran informasi tertentu dapat menyebarkan dengan cepat di suatu komunitas. Misalnya, komunitas pecinta burung. Segala informasi yang berhubungan dengan burung akan sangat cepat beredar di dalam komunitas ini. Yang kedua, saling mendukung. Karena adanya minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, maka setiap anggota komunitas dapat saling memberikan dukungan. 3. Menjalani hubungan. Dengan adanya komunitas, maka antar sesama anggota dapat menjalani relasi yang lebih baik satu sama lainnya. Lanjut, ciri-ciri komunitas. Ciri-ciri komunitas yang pertama yaitu adanya kesatuan hidup yang teratur. Artinya, masyarakat yang memiliki kesatuan hidup yang teratur dan tetap akan lebih cenderung memiliki hubungan sosial. Yang kedua yaitu bersifat teritorial. Artinya, komunitas sosial dapat dilihat dari tempat asal anggotanya, di mana juga dapat disebut sebagai masyarakat setempat karena memiliki kesamaan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu sifatnya ada dan nyata. Artinya, komunitas sosial itu ada dan dapat dijumpai di kehidupan nyata dan harus dapat dikenali oleh pihak lain. Yang keempat, adanya hubungan timbal balik. Yang kelima, faktor yang sama. Artinya, anggota komunitas biasanya memiliki faktor yang sama antara satu sama lain, seperti rasa senasib, kepentingan yang sama, atau ideologi yang sama. Kita masuk yang kelima yaitu unsur-unsur komunitas. Unsur-unsur komunitas yang pertama, seperasaan. Yang kedua, sepenanggungan. Yang ketiga, saling memerlukan. Baiklah, itulah penjelasan dari masyarakat dan komunitas. Baik, kita ambil kesimpulannya. Masyarakat dan komunitas adalah dua elemen dasar dalam sosiologi. Oleh karena itu, mereka adalah konsep yang saling berkaitan. Namun demikian, ada perbedaan antara masyarakat dan komunitas didasarkan terutamanya pada anggotanya, interaksi mereka, lokalitas, dan lain-lain. Oleh karena itu, perbedaan utama antara masyarakat dan komunitas adalah bahwa masyarakat dibangun di atas interaksi dengan beragam orang, sedangkan komunitas adalah kumpulan orang-orang dengan minat yang sama, pada dasarnya berada di satu tempat geografis. Itulah kesimpulan dari masyarakat dan komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.